Sekolah bukan perusahaan, sekolah bukan laundry. Jangan bapak, ibu, kakak, abang, adik, orang tua bawa pakaian kotor, serahkan ke laundry, besok jemput mesti rapi, mesti wangi. Kalau kotor marah. Sekolah bukan laundry, sekolah adalah partner. Guru yang ada di sekolah anak saya itu adalah sahabat saya yang menanamkan tauhid kepada anak-anak saya. Sebetulnya mendidik anak ini tanggung jawab saya, tapi karena saya juga sibuk, maka saya serahkan ke sahabat saya. Sahabat saya namanya sekolah. Kalau kebetulan berada di Makassar, di Sulawesi Selatan, nama sekolahnya Al-Fatih. Mudah-mudahan pemahaman kita benar insya Allah. Amin. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itu yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, banyak ibadah, jangan main-main. Sudah lama saya tausiah, baru hari ini bersama Ustadz Amirul Mukminin. Apa kabar ayah bunda, adik-adik semua sehat? Agak kareba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tahun 2020 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, selama 6 bulan lockdown. Saya di rumah saja, tidak keluar rumah, tidak ada keluar kota, tidak ada tablik akbar. Selama 6 bulan di rumah, setelah itu saya timbang, berat badan naik 6 kilo. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, naik 6 kilo. Ternyata di saat lockdown itu COVID-19, semua orang takut keluar rumah, tidak berani bersentuhan, tidak ada interaksi. Ada seorang dokter yang mengobati orang sakit, dan ternyata Allah ingin mengangkat derajatnya menjadi seorang syahid, dan beliau meninggal. Namanya Dr. Adnan Ibrahim. Mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik. Ketika hidupnya beliau seorang dokter, menyembuhkan, menyehatkan, diberikan Allah satu ilmu kedokteran, dan ternyata meninggalnya juga mulia, mengobati orang. Dia seperti lilin, terang benderang, lalu kemudian merelakan dirinya terbakar, pada akhirnya beliau menghadap Allah. Dan setelah meninggalnya masih tetap bermanfaat.
Kenapa? Karena ternyata beliau tidak hanya meninggalkan istri, meninggalkan anak, tapi juga beliau meninggalkan lembaga pendidikan, namanya Lembaga Pendidikan Al-Fatih, Sekolah Islam Terpadu. Dan dilanjutkan oleh istri beliau, Ibu Dr. Penny, beserta keluarga. Siapa yang paling mendapatkan pahala mengalir? Pahala sebagai dokter dapat, pahala sebagai syahid dapat, pahala sebagai pendiri sekolah dapat. Itulah dia orang tua yang sangat beruntung, Bapak Dr. Ibrahim Abdus Somad. Bukan Abdul Somad yang ini, beserta ibu. Kita doakan Bapak Ibu sehat, panjang umur, berkah selalu. Man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Itulah orang yang paling mulia kata Nabi. Panjang umur, baik amal, itu paling mulia. Ada orang panjang umur, amal kurang baik. Ada orang amalnya baik, tapi umur kurang panjang. Ada orang mabuk, pendek umur, mati cepat. Nah, itu yang mudah-mudahan diberikan hidayah insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekolah Al-Fatih ini bukan hanya sekedar sekolah, tapi dia sudah punya contoh. Contohnya bukan orang lain, contohnya pendirinya sendiri. Jadi diharapkan ke depan alumni-alumni dari sekolah Al-Fatih, Sekolah Islam Terpadu ini, mudah-mudahan alumninya jadi dokter spesialis. Mudah-mudahan alumninya jadi polisi. Mudah-mudahan alumninya jadi tentara. Jadi hakim, jadi jaksa, jadi apapun pemimpin. Tapi di dalam dirinya ada 3. Yang pertama adalah iman. Karena sehebat apapun orang, kalau tidak ada iman dalam dirinya, yang pertama kali ditanya nanti pertanyaan anak TK. Marrabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man imamuka, man ikhwanuka. Tapi jawabannya nggak bisa dihafal karena ini bukan SNMPTN. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Terus Ustadz Somad tahu cerita Al-Fatih ini dari mana? Dapat bocoran dari Ustadz Dr. Fakhrul Razi. Sebelum saya naik ke atas, beliau menceritakan saya tentang Al-Fatih. Jadi Bapak Ibu yang sudah memasukkan anaknya ke Al-Fatih termasuk orang yang beruntung, karena insya Allah anaknya sukses dan punya 3, iman, ilmu dan amal insya Allah, amin. Bagi yang belum mendaftarkan insya Allah daftar. Jangan lupa sebelum tanggal penutupan berikut ini. Karena memang di zaman edan, fitnah akhir zaman, narkoba, seks bebas, LGBT, internet, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, TikTok yang isinya ulat pinang dan ulat jagung. Belum lagi macam-macam maksiat, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua insya Allah. Yang pertama ditanamkan ke dalam anak kita adalah iman. Iman itu percaya kepada siapa? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia hidup? Al-Hayyu, Dia maha hidup. Apakah Dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum, Dia mengatur hidup saya. Apakah Dia lelah? Apakah Dia letih? Apakah Dia mengantuk? Apakah Dia tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah Dia kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah ada yang bisa menolong kalau Dia tidak memberikan pertolongan? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tahukah Dia apa yang terlintas di pikiran saya? Tahukah Dia apa yang ada terbetik di hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Apakah Dia punya kuasa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kekuasaannya langit dan bumi. Sulitkah Dia memberikan makan kepada cacing di dalam tanah?
Susahkah bagi dia memberikan makan kepada ikan di dalam air? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tauhid yang pertama kali ditanamkan. Makanya ketika anak-anak, ketika kalian dulu baru lahir, yang pertama dibisikkan ayah ke telinga kalian adalah tauhid. Kepalanya diletakkan di kiri, kakinya diletakkan di kanan, dibisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kuat seperti itu, kagetlah dia. Azan untuk bayi, suaranya slow. Asyhadu an la ilaha illallah. Di saat lahirnya dibisikkan tauhid, dan di saat mati meninggal pun yang dibisikkan juga tauhid ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Talqin namanya. Kalau anak tidak ada, ibu latihan membisikkan la ilaha illallah ke telinga suami. Nanti subuh coba praktekkan. Kalau sudah 2 kali dibangunkan dia tidak bangun, coba. Sudah pernah nyoba? Belum? Coba nanti malam. Insya Allah bangun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid. Kalau anak takut karena diawasi Inspektorat Jenderal manusia, kalau karena anak takut diawasi oleh polisi dan tentara manusia, tapi dia diawasi oleh siapa? Dia yang tidak tidur, yang tidak mati, yang tidak mengantuk, yang tidak lelah. La ta'khudhuhu sinatun. Ustadz udah ulang 2 kali, itu kan ayat kursi ya. Habis subuh sekali, habis zuhur sekali, habis asar sekali, habis maghrib sekali, habis isya sekali, mau tidur malam sekali. Tapi bacanya pelan, paham, penghayatan. Yang kusembah adalah Allah. Allahu la ilaha illa. Bacanya dengan faham, ngerti, menghayati. Sekarang banyak orang baca ayat kursi seperti dapat bakwan panas. Ayat kursi bukan bim salah bim abrakadabra. Kapan kamu terakhir baca ayat kursi? Saya terakhir baca ayat kursi waktu nonton bola jam 2 malam ke dapur takut hantu. Baca ayat kursi adalah keyakinan. Sehingga kalau dia jadi pejabat, dia jadi orang kaya, dia jadi pengusaha, dia jadi polisi tentara, dia jadi kepala daerah, dia akan mengawal dirinya dengan tauhid. Inilah yang ditanamkan di sekolah Al-Fatih. Tapi menanamkan tauhid ini sebenarnya tugas ayah. Saya sebagai seorang ayah menanamkan tauhid ke diri anak saya. Tapi saya juga sibuk. Ini saya di Sulawesi Selatan ini datang hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nanti Senin saya pulang. Nggak boleh lebih dari 3 malam. Nanti buka cabang. Saya di seluruh provinsi se-Indonesia datangnya sekali setahun. Tidak datang di luar jadwal. Nanti habis dari sini ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kaltimtara. 3 malam juga. Datang Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Di Papua kemarin dikawal oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Anwar Sadat juga 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Saya hanya bisa mengawal anak saya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Lalu sisanya mana? Diserahkan ke sekolah. Sekolah bukan perusahaan. Sekolah bukan laundry. Jangan bapak, ibu, kakak, abang, adik, orang tua bawa pakaian kotor, serahkan ke laundry, besok jemput mesti rapi, mesti wangi. Kalau kotor marah. Sekolah bukan laundry. Sekolah adalah partner. Guru yang ada di sekolah anak saya itu adalah sahabat saya yang menanamkan tauhid kepada anak-anak saya. Sebetulnya mendidik anak ini tanggung jawab saya, tapi karena saya juga sibuk, maka saya serahkan ke sahabat saya. Sahabat saya namanya sekolah. Kalau kebetulan berada di Makassar, di Sulawesi Selatan, nama sekolahnya Al-Fatih. Mudah-mudahan pemahaman kita benar insya Allah. Amin. Kalau pemahamannya tidak begitu,
Nanti kita akan datang ke sekolah marah-marah, kita ngamuk. Padahal yang kita marahi adalah teman kita, sahabat kita. Waktu saya panggil anak saya, Mizian Hazik Abdillah. Hazik, sini. Baca, mana surat yang sudah hafal? Wailul lil mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Hafal dia, dan saya lihat video dia jadi imam. Dikirimkan video ke handphone saya, dia jadi imam. Allahu Akbar. Ternyata sahabat saya yang ada di sekolah itu sudah menanamkan Al-Quran ke kepala dan hati anak saya. Saya datang ke sekolahnya, saya mau mengucapkan terima kasih, saya mau cium tangan gurunya. Sampai di sekolah nggak jadi, gurunya perempuan. Makanya waktu saya ditanya, ada videonya, Ustadz, iya. Seandainya anak Ustadz ini ngerokok di sekolah, lalu kemudian dia dipukul oleh gurunya, apa sikap Ustadz? Saya akan datang ke sekolah itu, saya akan panggil anak saya, dan saya akan panggil gurunya, dan akan saya katakan, tempeleng dia sekali lagi. Karena sebetulnya yang melakukan tugas ini adalah saya, tapi karena saya tidak mampu, saya minta bantuan kamu guru. Begitu kita memahami ini. Kalau tidak nanti, makanya setelah kita serahkan, kalau guru, waktu dulu saya diserahkan ibu saya ke guru ngaji, waktu saya masih kecil, dibawakan ibu saya beras 1 kaleng. Karena di kampung saya dulu ngaji, guru ngaji dikasih beras 1 kaleng. Habis itu dikasih rotan, rotannya dibelah 4. Setelah itu kemudian dikasih minyak lampu untuk ngaji malam. Karena PLN belum masuk desa. Tuan guru, ini anak saya Abdul Somad. Ini beras, ini lampu, ini rotan. Saya kira ini acara seremonial, ternyata serius. Pas anak-anak yang lain ribut, saya pun ikut juga kena pukul. Saya enggak ribut, saya dari dulu memang anak baik. Jadi setelah kita hatam ngaji, setelah kita hatam juz amma, nanti diadakan acara hataman Al-Quran dari mulai wadduha. La ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai ke An-Nas, lanjut Al-Fatihah, lanjut Alif Lam Mim, sampai wa ulaika humul muflihun. Lalu guru ngaji itu kembali nyerahkan ke orang tua kita. Saya sudah ajar anak kamu Al-Quran, sekarang saya kembalikan lagi ke kamu. Itu sebelum acara khitan. Begitu tradisi orang zaman dulu. Jadi kita pahami lagi sekarang bahwa kamu boleh dokter spesialis, kamu boleh jenderal bintang 4, kamu boleh bupati, wali kota, gubernur, pejabat. Tapi untuk mendidik anak, serahkan ke guru. Makanya kalau ada orang yang marah-marah ke guru, kasih tahu sama dia. Kau jemput anakmu, bawa pulang ke rumah, ajar sendiri, kasih rapor sendiri, kasih ijazah sendiri. Kalau sudah menyerahkan ke sekolah, maka sekolahlah yang mendidik. Saya, mohon maaf, saya memang ustadz. Saya kalau disuruh ceramah di stadion, insya Allah dengan izin Allah saya mampu. Kalau disuruh tablik akbar di gor, insya Allah dengan izin Allah saya mampu. Tapi kalau disuruh untuk ngajar anak TK, pernah dicoba. Ustadz datang ke TK kami ya, insya Allah saya datang. Saya sangka yang mau diceramahi wali murid, ternyata anak TK. Protokol sudah manggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Satu pun gak ada yang peduli. Mereka tetap main-main, lompat, ribut. Saya pun berdiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Ala umri dunia waddin. Mereka situasi makin tak terkendali.
Wah, ini kalau saya teruskan bisa hilang harga diri. Akhirnya saya dapat ilham. Ini pasti ada pawangnya ini. Akhirnya saya minta, mohon ibu kepala sekolah TK boleh naik ke atas. Naik, kecil aja ibunya. Kecil langsung dia, tepuk anak soleh. Anak soleh, jangan ribut, sayang mama, sayang papa. Habis itu diam. Dalam hati saya kalau tahu gitu saya pukul dari tadi. Ternyata jangan lihat siapa, tapi lihatlah bagaimana ada cinta dalam hatinya. Begitu pawangnya sudah ngasih tahu, diam semua. Jadi jangan bangga dengan pistolmu, jangan bangga dengan tongkat komandomu. Masalah mendidik anak, guru. Gurunya di mana? Ya khusus untuk di Makassar ini gurunya ada di TK Al-Fatih. Nah, ini Ustadz kok udah nyebut beberapa kali, dia memang setiap 5 menit disebut. Terus tujuan Ustadz Somad nyebut itu tujuannya apa? Kalau anak-anak ini dididik, anak TK baik, anak SD baik, anak SMP baik, anak SMA baik, nanti dia jadi pejabat, jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi pegawai, dia jadi orang baik, pahalanya ngalir ke saya. Dari bunyi aminnya seperti kurang setuju. Enak sekali Ustadz Somad itu, dia nggak ikut membangun sekolah Al-Fatih, dia nggak ikut mendirikan Al-Fatih, dia nggak ikut ngajar di Al-Fatih, kok dia dapat pahalanya? Aku yang mengiklankannya. Al-Fatih ini udah kelebihan murid Pak Ustadz. Enggak Ustadz iklankan pun peminatnya sudah banyak. Saya tahu, cuman saya mau dapat amal jariah yang mengalir untuk saya. Saya tahu Bapak Ibu enggak setuju. Ya enggak apa-apa. Yang penting malaikat sudah mencatat insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Nanti tolong videonya dipotong, diupload di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Yang belum follow, tolong follow. Nah, yang pertama kali ditanamkan adalah tauhid. Ustadz dulu waktu kecil ya, ibu saya menanamkan tauhid. Pulang ke rumah bawa mobil-mobilan. Pas mau tidur malam main mobil di atas bantal. Ngeng. Dapat dari mana? Dari jalan, Mak. Punya siapa? Enggak tahu. Antar mobil ini ke jalan tempat nemu tadi. Kenapa? Karena ini bukan punya kamu. Nanti kamu akan mati dan setelah mati kamu dihidupkan Allah lagi dan nanti mobil ini akan kamu kembalikan ke pemiliknya karena kamu sudah mengambil milik orang lain. Yang ditanamkan tauhid. Sekarang banyak orang bukan menanamkan tauhid, yang ditanamkan cepat tidur, ada hantu. Film yang paling banyak peminatnya di Amerika film dokumenter. Film apa? Ilmu. Film yang paling banyak penontonnya di Malaysia film Tun Abdurrahman, pendiri negara. Film yang paling viral di Indonesia film hantu. Pocong, sundel bolong, Nyi Blorong, Mak Lampir, Suster Ngesot. Nah, Ustadz pun hafal juga hantu-hantu ini. Jadi tanamkan tauhid ke anak-anak kita. Supaya apa? Supaya dia nanti mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditanamkan tauhid dalam dirinya Allah, setelah itu dia mesti tauhid ini tidak cukup. Karena tauhid tanpa ilmu kosong. Sholat mesti tahu rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnatnya, makruhnya mesti ada. Puasa dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari ada yang membatalkannya. Haji, umroh mesti tahu rukunnya, berniat di miqat,
Setelah itu tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Kalau tidak ada ilmu, maka imannya kosong. Makanya yang kedua adalah ilmu. 3 orang sholat, 3-3-nya nggak punya ilmu. Yang satu maju jadi imam. Allahu Akbar. Tiba-tiba melompat tikus. Copot kata dia. Batal. Karena sudah keluar kata yang bukan bacaan sholat dari mulut. Batal bacaan imam. Kata makmum yang di belakang. Untung aku nggak kaget. Kata yang satu lagi. Untung aku nggak ngomong. 3-3-nya batal. Kenapa? Karena tidak Makanya ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, sharaf, ilmu tajwid. Nun mati ketemu dengan qab, min qab, baknya qalqalah. Jangan sampai anak kita nanya nanti di rumah, mama, ya kalau nun mati ketemu dengan qab gimana? Qabnya lari karena nunnya udah mati. Di sini dipelajari, paling tidak seminim-minimnya ada 5 pelajaran. Akidah, fikih, bahasa Arab, Quran, hadis. Kenapa akidah? Akidah yang paling utama. Karena yang pertama kali nanti ditanya ketika mati kita adalah akidah. Wa may yarghabu wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Dia tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Akidah yang pertama. Yang kedua adalah fikih. Fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, fikih umrah. Yang ketiga adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena sholat pakai bahasa Arab. Bayangkan kalau sholat pakai bahasa Betawi. Allah gede banget. Walaupun hebat bahasa Inggris, ibu, bapak ada yang dosen bahasa Inggris, tapi sholat tetap pakai bahasa Arab. Nggak ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Rupanya kalau makan sup saudara ini lancar bahasa Inggris ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sehebat apapun kita sholat tetap pakai bahasa Arab. Rabbighfirli warhamni wajburni. Enggak ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Rabbighfirli, please forgive me. Warhamni, bless me. Enggak ada. Makanya tetap bahasa Arab, dan di sini dipelajari bahasa Arab. Akidah sudah, fikih sudah, bahasa Arab sudah, Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena sumber hukum, akidah, akhlak dalam Islam adalah Al-Quran dan sunnah. Kenapa sunnah? Karena sunnah nggak ada dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat, nggak ada. Nggak ada dalam Al-Quran sholat zuhur 4 rakaat nggak bunyi, nggak ada. Nggak ada dalam Al-Quran sholat isya 4 rakaat 2 bunyi, 2 nggak bunyi, nggak ada. Itu adanya di mana? Dalam sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang ingkar sunnah, saya cuma percaya sama Quran, saya nggak percaya kepada hadis, ingkar sunnah. Orang yang ingkar sunnah, sesungguhnya dia adalah ingkar Al-Quran. Karena dengan tidak percaya kepada sunnah, berarti dia tidak mengamalkan Al-Quran. Hati-hati, gerakan-gerakan ini mulai muncul. Makanya kata Nabi, taraktu fikum amraini, ku tinggal kepada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran kertas, sunnah juga kertas. Hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal, kertas. Lalu siapa yang tegak berdiri, yang menunjukkan bagaimana tasyahud? Ulama, pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Kita doakan para ulama kita panjang umur, sehat badan, sehingga kita bisa mengambil ilmunya insyaallah. Amin.
Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ilmu. Ilmu Islam itu cuma ilmu fikih aja. Ilmu Islam itu cuma ilmu Quran aja. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, penciptaan perputaran siang dan malam. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit. Anak kita yang berpikir tentang penciptaan langit, muncul ilmu astronomi. Astronomi, bukan astrologi. Kalau astrologi, bintang kamu Pisces. Jangan nikah dengan Taurus. Karena Pisces adalah ikan dan Taurus adalah kambing. Kalau kambing jatuh cinta dengan ikan, terus hidupnya di mana? Itu namanya astrologi. Kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Ahli perbintangan itu bohong, dusta. Sudah pacaran, jangan pacaran. Sudah mau nikah, tiba-tiba membatalkan pernikahan. Kenapa kau nggak jadi nikah? Karena menurut ramalan, Gemini nggak boleh nikah sama Scorpio. Kenapa? Scorpio akan menyengat Gemini. Ini bohong semua. Maka yang dipelajari adalah astronomi. Ini matahari, ini bulan, ini planet-planet, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Mereka berputar dan tidak bertabrakan. Itulah enaknya kita ceramah di Al-Fatih ini. Langsung ada contohnya, itu berputar dan tidak bertabrakan. Berputar dan tidak bertabrakan. Dan ayatnya selalu Bapak Ibu baca. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki. Surat apa itu? Yasin. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak akan mungkin ketemu dengan bulan. Hubungan kita seperti bulan dan matahari ya. Kenapa? Karena aku gak pernah ketemu kamu. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak mungkin ketemu dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Malam tidak mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Kenapa orang Islam baca Yasin tapi tidak paham ilmu astronomi? Karena baca Yasinnya hanya sekedar baca tanpa memahami makna, tanpa merenungkan isinya, tidak mengkaji dengan ilmu lain, bacanya pun hanya ujung-ujungnya aja, enggak dari awal. Fayakun, turjaun. Di rumah saya, di Ma'had Az-Zahra, setiap hari Jumat, habis asar ibu-ibu tetap wirid Yasin. Hari Jumat ba'da asar, karena habis asar itu waktu mustajab berdoa. Tapi saya sarankan baca Yasinnya 5 ayat yang memperbaiki tahsin Ustazah Fatimah. Ibu, kita tetap baca Yasin ya. Pertemuan pertama ini kita betulkan bacaannya dulu. 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Oke, 5 ayat bagus. Ibu 5 ayat. Ya udah nggak apa-apa. Perasaan batuknya udah 3 tahun. Ya nggak apa-apa. Hari gini masih mau ngaji, alhamdulillah. Nanti selesai tahsin, masih Yasin juga, tafsir surat Yasin. Alhamdulillah saya pernah ngajar tafsir surat Yasin khatam dari awal sampai habis. Artinya silakan baca, tapi kita baca, kita pahami dengan baik dalam proses belajar. Supaya apa? Supaya ada ilmu. Inna fi khalqis samawati astronomi wal ardi geologi. Ternyata dengan mengkaji ilmu bumi muncul geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, muncul ilmu meteorologi, klimatologi dan geofisika.
BMKG. Makanya sebelum acara saya tanya Ustadz Hasbi, tim kita yang menyusun jadwal se-Sulawesi Selatan, saya tanya, Ustadz Hasbi, ini tadi waktu landing pesawat kan hujan nih, iya. Kita nanti ngajinya di mana? Insya Allah aman, di hotel katanya. Oh iya. Tolong kalau pengajiannya di Tanah Lapang, kita konsultasi dulu ke dukun. Dukunnya mana? BMKG. Nah, cuaca tidak menentu, seperti suasana hati. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sampai nanti hari Senin berjalan dengan lancar insya Allah. Air, ini air laut, Makassar ini Masya Allah, di tepi pantai Losari, lautnya cantik dan indah. Air laut asin, air sungai tawar. Bayangkan kalau air laut masuk ke sungai, lalu kemudian sumur-sumur jadi asin, tanah ini semuanya asin. Orang bisa hidup 3 bulan kalau nggak ada nasi. Nggak ada nasi, nggak ada beras, orang bisa hidup 3 bulan. Orang bisa hidup 3 hari kalau nggak ada air. Seandainya air laut itu masuk ke sungai pada hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, libur sekolah. Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Lalu kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Karena air laut tidak masuk ke sungai. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara air laut dan air sungai ada pemisah, namanya barzakh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kenapa kamu masih mendustakan nikmat Tuhanmu? Kebetulan Pak Dokter, saya pernah dipanel dengan dokter. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad, betul. Kami mau buat acara seminar Pak Ustadz. Oke, I am coming. Ini seminarnya tentang kehamilan. Oh, salah telepon saya bilang. Iya, nanti Ustadz bacakan ayatnya. Nanti yang menjelaskan tentang kehamilan ini nanti spesialis obgyn. Hah? Spesialis jin? Spesialis obgyn Pak Ustadz, spesialis kandungan. Oh oke. Akhirnya saya bacakan ayatnya, Pak Dokter spesialis obgyn menjelaskannya. Saya jelaskanlah bahwa manusia itu min nutfah, mohon maaf, cairan sperma. Setelah itu berubah menjadi alaqah, berubah menjadi darah yang menempel di dinding rahim. Setelah itu berubah menjadi mudghah, mudghah artinya segumpal daging. Setelah itu berubah menjadi izam, tulang. Fakasaunal izama lahma. Lalu tulang itu dibalut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Dia menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sperma, darah, daging, tulang, daging dibalut, membalut tulang, jadi manusia yang sempurna. Gimana tuh Pak Dokter? Pak Dokternya cerita, kebetulan saya juga pernah menanyakan pertanyaan yang sama ke dokter dari Amerika katanya. Pak Dokter Amerika, ya, dalam Al-Quran, dalam kitab suci kami, 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad udah cerita. Nabi Muhammad cerita manusia ini dari air, lalu berubah jadi darah, lalu berubah jadi daging, lalu berubah jadi tulang, tulangnya dibalut daging jadi manusia. Kira-kira itu gimana? Kata dokter Amerika itu, mungkin Nabi kamu itu sudah punya teleskop. Kenapa? Karena tidak masuk akal 14 abad 1400 tahun yang lalu, seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa baca tulis, yang buta huruf kok bisa tahu? Maka yang akan memecahkan rahasia-rahasia Al-Quran ini insya Allah anak-anak kita alumni dari Al-Fatih insya Allah. Mereka akan belajar ilmunya, imannya mantap, ilmunya mantap. Tapi ilman dan ilmu tanpa amal seperti pokok kayu yang tidak berbuah. Pokok kayu kalau tidak berbuah, itu daunnya hanya buat sampah saja. Dia akan menjadi penjahat-penjahat intelektual. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak kita semuanya anak yang soleh dan solihah. Amin. Semua ibadah dalam Islam tujuannya adalah amal. Coba bacakan ayatnya. Apapun ayat ibadah dalam Islam pasti amal. Salat
Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Bukan hanya sekedar tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, tasyahud, salam, selesai. Enggak, ada visi misinya. Apa target akhirnya? Tanha anil fahsya wal munkar. Amal. Puasa. Puasa bukan cuma tahan makan, tahan minum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Akhirnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi bertakwa. Haji. Haji bukan cuma sekedar tawaf, sa'i, tahallul, wukuf, Musdalifah, Mina, melontar jumrah Aqabah, tawaf wada, pulang. Bu haji, bu ajah, pak haji. Bukan cuma begitu. Tapi adalah faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji? 3. Fala rafatha, jangan melakukan kejahatan seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan jahat non seksual. Wala jidal, jangan sampai mulutnya, lidahnya kasar, caci maki, sumpah serapah. Maka kalau 3 ini dilaksanakan, ada iman, ada ilmu, ada amal, maka bahagia sehidup dan sesurga. Ini judulnya agak aneh ini. Agak lain judulnya ini. Di mana-mana judulnya kan biasanya sehidup semati kan. Ternyata di Al-Fatih tidak begitu. Sehidup sesurga. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di Al-Fatih ini, dia tidak ingin bersama hanya di hidup, tapi juga nanti akan bersama di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masuk surga itu kakak, masuk surga itu ibu, tidak sendiri-sendiri. Masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka digiring masuk surga zumara. Zumara artinya berjamaah. Jadi masuk surga enggak sendiri-sendiri, berjamaah. Nanti akan dipanggil jamaah. Jamaah yang masuk surga adalah jamaah Al-Fatih. Masuk. Yang pertama masuk ketua yayasan. Ketua, sekretaris, bendahara, habis itu pengawas, habis itu pembina, masuk semua. Habis itu guru-guru, terutama yang berprestasi yang dapat piagam tadi. Guru-guru habis itu masuk. Habis itu baru wali murid, karena wali murid yang sudah memasukkan anaknya dan yang jarang komplain. Ini masuk. Udah, habis itu baru anak-anaknya. Siswa, siswi, TK, SD, SMP, SMA, masuk. Habis itu pas di barisan terakhir ada Ustadz Abdul Somad. Loh, ditanya sama malaikat, ini keluarga Al-Fatih? Bukan. Terus kok ada di sini? Pernah ceramah sekali. Enggak apa-apa, masuk. Itulah pentingnya kita. Kalau Ustadz Fahur Rozi memang udah sering, jadi dia mungkin di barisan ya agak ke depan dikit lah. Itulah pentingnya kita menggabungkan diri dengan orang-orang soleh. Karena masuk surga itu bersama-sama. Dan orang beriman ketika dia masuk surga, dia nggak mau sendirian. Ketika dia masuk surga, dia lihat kanan, dia lihat kiri. Masuk surga. Tentu masuk surga itu pertama kan pemimpin kan. Pemimpinnya orang beriman. Bahasa Arabnya Amirul Mukminin. Masuk surga, pemimpinnya dulu Amirul Mukminin masuk. Begitu Ustadz Amirul Mukminin masuk surga, langsung dia tanya, Ustadz Somad kok nggak ada katanya. Dia tanya malaikat, Ustadz Somad mana? Kata malaikat, Ustadz Somad sudah nunggu lama di ruang VVIP. Amin. Sebetulnya cara saya untuk dapat amin dari Bapak Ibu sebenarnya. Jadi ketika saya beramal, mungkin amal saya riak. Ketika saya yang berdoa, mungkin doa saya nggak makbul. Tapi ketika Bapak Ibu yang mengatakan amin, Bapak Ibu tulus ikhlas karena Allah, jadi saya masuk surga karena doa Bapak Ibu sekalian insya Allah. Kelihatannya aminnya agak kurang ikhlas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada iman, ada ilmu, ada amal, bahagia di dunia,
bahagia sesurga tapi enggak sendirian, bersama keluarga. Mudah-mudahan ibu dengan bapak masuk surga. Saya pernah nanya, ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Bapak mau masuk surga sama ibu? Diam. Memang laki-laki jarang mengungkapkan isi hatinya memang. Laki-laki ini memang pemalu laki-laki. Ustaz kau tahu, aku kan laki-laki. Saya bisa dihitung berapa kali lah saya mengucapkan I love you, hampir nggak pernah. Berat mulut ini mengucap. Tapi kalau ditanya istri saya, kamu cinta sama saya kirim WA aja. WA. Jadi bagi laki-laki yang susah mengungkapkan dengan kata-kata, kirim WhatsApp. Kalau susah juga pakai AI. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini di dunia sementara. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit, meninggalkan hutang. Tapi almarhum Dr. Adnan Ibrahim mengajarkan kepada kita, khususnya kepada saya Abdul Somad. Beliau lahir 1972, saya lahir 1977. Beliau waktu meninggal umurnya 48 tahun, sebaya saya sekarang. Saya sekarang umur 48, walaupun banyak yang bilang 28. Beliau meninggal seumur saya. Hari ini saya umur 2025, 1977, 2025, 48. Berarti seumur saya beliau waktu wafat meninggal itu. Saya kemari sedang mengambil iktibal pelajaran. Beliau meninggal, tapi dia dapat amal jariah setiap hari dari anak TK, SD, SMP, SMA. Doakan supaya saya juga bisa seperti beliau, punya sekolah dan santri saya mengalirkan pahala ke saya insya Allah. Apa yang kita harapkan dari hidup ini? Jadi pejabat, mati kita hari ini, besok pagi penggantinya sudah siap. Jadi pejabat, hari ini kita ditangkap polisi, kemarin sudah siap penggantinya. Bukan besok, kemarin sudah siap. Bayangkan itu. Tapi ketika kita punya amal jariah, 3. Apa yang tetap mengalir? Waladun solihun, anak yang soleh. Kita doakan beliau mendapatkan anak-anak yang soleh-soleh. Yang kedua, apalagi? Ilmun yuntafa'u bi, ilmunya bermanfaat. Beliau dengan ilmu kedokterannya bermanfaat, menolong orang. Berapa banyak murid-murid beliau, berapa banyak orang yang belajar ilmu kedokteran pada beliau, dan sekarang menyelamatkan nyawa orang lain, dapat ilmu. Yang ketiga, sodaqotun jariyah, sodakoh jariyah, membangun sekolah, membangun kelas, membangun ruang guru, membangun tempat belajar, mengalir. Beliau tiga-tiganya dapat. Kita hari ini, alhamdulillah, tadi sudah disebutkan Ustadz Somad bersama para asatiz, Ustadz Faurozi membangun Masjid Al-Fatih di Jepang. Selama ini orang taunya drama Korea. Selama ini orang taunya harakiri Jepang. Dan ternyata ada masjid. Panjang umur, sehat badan, nanti kita sholat di Masjid Al-Fatih itu insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat. Antara 60-70 tahun selesai. Tapi kemudian ketika kita melewati hidup ini dengan baik, dengan aman, dengan damai, dan tolong anak-anak jangan hanya dicukupkan sekolah. Karena di sekolah hanya 8 jam, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Tapi dia lebih lama di rumah apa di sekolah? Lebih lama di rumah. Tolong jangan buat anak kita punya kepribadian ganda. Di sini, di Al-Fatih, dia sudah dididik kalau dia perempuan pakai jilbab panjang, pakai baju panjang, menutup aurat. Tiba-tiba di rumah dia lihat ibunya seperti artis. Artis apa ya?
pakai kain yang kurang, tingginya 170, kainnya 60. Pakai kain baju yang belum selesai tukang jahit, buru-buru diambil. Resleting belum dipakai. Anak kita bingung. Di sekolah dia diajarkan guru baik. Sampai di rumah dia lihat bapaknya pakai celana pendek, hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut berkudis. Anak ini bingung. Bingung dia. Dia diajarkan di sekolah ngaji dulu, baca Quran. Dia lihat bapaknya ibunya nggak pernah buka Quran sama sekali. Sekalinya buka Quran, ninggal orang. Akhirnya dia confused, dia bingung. Makanya saya senang sekali hari ini, tidak hanya ceramah di depan anak-anak, tapi juga bapak ibunya juga hadir. Bapak yang tidak hadir, ibu yang tidak datang, nanti tolong di-share di grup wali murid Sekolah Al-Fatih. Ini akan direkam hari ini, di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan iman, dengan amal, dengan ilmu, dengan amal, bahagia di dunia, bahagia sesurga bersama keluarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi kata Ustadz Amirul Mukminin, Ustadz Abdul Somad sampai jam 5. Tapi setelah itu nanti akan ada tanya jawab. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.